Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pembahasan kali ini mengenai sejarah dan asal-usul kisah batu Quran yang penuh misteri dan juga karomah Waliullah Syekh Mansyuruddin Cibulakan, Pandeglang, Banten. Sahabat, dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandian batu Quran yang terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang berkaitan erat dengan Syekh Maulana Mansyur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon lokasi di mana batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansyur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Dengan membaca basmalah, sampailah beliau ke Tanah Suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansyur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansyur kemudian bermunajat kepada Allah dengan sholat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai sholat, Syekh Maulana Mansyur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah, air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan batu Quran. Syekh Maulana Mansyur, bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Mansyur atau juga dikenal sebagai Ki Mansyur yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi. Sehingga dia diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan berdomisili di Cikaduen. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan, tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati dan jiwa yang bersih bisa melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlebih dahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berpuasa, sholat, zikir dan memanjatkan doa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun musim kemarau panjang, air yang berada di dalam kolam pemandian dengan air jernih dengan kedalaman 1,5 meter, tidak akan pernah mengering, bahkan terus mengeluarkan air. Namun, ada pula yang meyakini bahwa batu Quran tersebut berasal dari Syekh Mansyuruddin, yaitu seorang ulama auliaillah, pada waktu itu berada di Mekah. Kemudian dia menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, namun keluar atau timbul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibulakan, Banten. Kemudian Syekh Mansyuruddin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut, hingga akhirnya pancuran air tersebut dapat dihentikan, dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Lalu Syekh Mansyuruddin kemudian mengukir tulisan Al-Quran pada batu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Syekh Maulana Mansyuruddin adalah putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Sekitar tahun 1651 Masehi, Syekh Maulana Mansyuruddin menikah dengan seorang gadis dari desa Cikoromoy, Banten, bernama Nyi Mas Ratu Sarinten, dan dikarunia seorang anak bernama Muhammad Sholih. Syekh Maulana Mansyuruddin merupakan salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Banten Selatan. Menurut cerita, beliau terkenal sakti dan dapat bersahabat dengan bangsa jin. Ada cerita bahwa pada zaman dulu, ketika Syekh Mansyuruddin berjalan ke sebuah hutan,
kemudian tiba-tiba dia mendengar suara harimau yang merintih kesakitan, sehingga menghampiri harimau tersebut. Ketika dihampiri oleh Syekh Manshuruddin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar. Lalu Syekh Manshuruddin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari himpitan kayu. Setelah dibebaskan, harimau tersebut mengaum dan menunduk di hadapan Syekh Manshuruddin. Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Manshuruddin, beliau dapat bercakap-cakap dengan harimau tersebut. "Kau, atas izin Allah telah aku selamatkan, maka aku minta pada engkau dan anak turunanmu untuk tidak mengganggu keluarga dan anak keturunanku," kata Syekh Manshuruddin kepada harimau tersebut. Sang harimau pun menyanggupinya. Hingga saat ini berkembang cerita, bahwa anak keturunan Syekh Manshuruddin dapat menaklukkan harimau. Syekh Maulana Manshuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat dari Banten, tetapi juga dari luar Banten. Makam Syekh Maulana Manshuruddin paling ramai dikunjungi pada hari-hari besar Islam. Selain itu ada versi yang menyatakan, bahwa batu Quran adalah replika dari batu Quran yang ada di Sanghyang Sirah, Taman Nasional Ujung Kulon yang berkaitan erat dengan sejarah Sayyidina Ali, Prabu Kian Santang dan Prabu Mundingwangi. Dikisahkan, bahwa Prabu Kian Santang belajar agama Islam di Tanah Suci, Mekah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setibanya kembali di Tanah Pasundan, Prabu Kian Santang kemudian ke Gunung Suci Garut, Jawa Barat, dan dikenal dengan sebutan Sunan Rahmat Suci. Namun, untuk lebih mengetahui ajaran Islam mengenai khitan, maka Prabu Kian Santang menyuruh utusannya untuk belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Jazirah Arab. Diceritakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian pergi ke Nusantara Pasundan, untuk menyerahkan kitab suci Al-Quran kepada Prabu Kian Santang, tetapi Kian Santang telah meninggalkan tempat tersebut dan pergi menemui Prabu Mundingwangi yang telah tilem di Sanghyang Sirah, Ujung Kulon. Selanjutnya Sayyidina Ali mohon diri, tapi sebelumnya sholat terlebih dahulu di atas batu karang yang sekarang sering disebut Masjid Sayyidina Ali. Konon, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, Sayyidina Ali langsung menghilang entah kemana. Mungkin kembali ke Jazirah Arab. Peristiwa batu Quran ini beberapa abad kemudian diketahui oleh Syekh Maulana Mansyur berdasarkan ilham yang didapatnya dari hasil tirakat. Segeralah Syekh Maulana Mansyur berangkat ke Sanghyang Sirah. Betapa kagumnya Syekh Maulana Mansyur melihat kebesaran Allah lewat mukjizat batu Quran, di mana dari air kolam yang bening terlihat dengan jelas tulisan batu karang yang menyerupai tulisan Al-Quran. Karena jauhnya jarak Sanghyang Sirah dan membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa, maka untuk memudahkan anak cucu ataupun umat Islam yang ingin melihat batu Quran, maka dibuatlah replika batu Quran dengan lengkap sumur tujuhnya, di Cibulakan, Banten. Nah, itulah sahabat, kisah sejarah Syekh Maulana Manshuruddin dan batu Quran yang ada di Cibulakan, Pandeglang, Banten, yang saat ini, air kolam di lokasi pemandian batu Quran banyak dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Konon, dengan cara melakukan ritual mandi di batu Quran, seseorang diyakini tetap awet muda dan memiliki pancaran aura yang mempesona. Selain itu, bagi yang bisa menyelam dan berenang sambil mengitari batu Quran sebanyak 7 kali, diyakini permintaannya akan terkabul baik itu jodoh maupun rejeki. Terima kasih udah pantang terus di channel Khazanah Ilmu Langit. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Akhirnya admin undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.